Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pusaka dimanapun Anda berada, kembali kita ketemu dalam channel yang sangat kita cintai ini, yaitu channel Pusaka. Kali ini yang akan kita ketengahkan adalah sekedar dialog atau tukar pikiran antara saya dengan adik saya Mas Rida. Adik saya Mas Rida ini dia datang ke sini lantaran katanya saya sudah lama tidak ketemu dengan dia. Jadi oleh sebab itulah dia datang ke sini dan sekalian memberikan nasi kotak karena cucunya yang baru lahir, yaitu anak Haris dan Ayu, melaksanakan akikah. Maka dia mengantarkan nasi kotak tersebut ke sini dan dia sendiri yang menyempatkan datang ke sini dengan tujuan dapat ketemu dengan saya. Sahabat pusaka dimanapun Anda berada, saya memang sudah lama tidak ketemu dengan adik saya ini lantaran saya sakit. Maaf sebentar ya, ini saya pakai sarung, rupanya tidak bisa terlalu kencang. Saya buka sedikit lah, kendorkan. Saya ulang, sahabat pusaka dimanapun Anda berada, memang saya sudah lama tidak ketemu dengan adik saya Mas Rida ini. Biasanya kalau tidak ketemu, ya sering juga kami melakukan kontak melalui HP. Jadi begitu dia datang, ternyata saya sedang sakit. Dia datang ke sini tanggal 1 bulan Juli atau sebelum Lebaran Haji tiba. Jadi dia agak kaget juga ketemu saya yang sedang berbaring. Dan saya berbaring sewaktu dia datang di tempat inilah. Ini kasur saya, di sebelah tembok ini tempat usaha saya, yaitu fotokopi pusaka. Dan ini saya sekarang sedang pasang oksigen. Saya sedang pasang oksigen. Inilah kalau saya sesak napas yang selalu menemani saya dengan setia. Kemudian ini tongkat saya yang juga menjadi sahabat saya kalau saya ingin berjalan agak jauh, misalnya ke masjid atau ke tempat keluarga yang lain. Kemudian di sebelah kanan saya ini perabotan saya sakit ini.
ini tisu. Tisu ini, sahabat pusaka yang saya hormati, saya ini kalau sakit, batuknya kambuh, dan di kerongkongan ini terasa banyak lendir dahak. Nah, jadi untuk membuangkannya, inilah saya selalu siapkan ember ini yang saya beri tisu tempat saya meludah. Kemudian ini air, sebab kalau saya tersentak bangun, bibir ini kering rasanya. Nah, maka diminumkanlah air. Nah, ini satu lagi, tapi sudah habis. Ini adalah air zam-zam yang diberikan oleh anak saya, Depi Ermiyanti, sewaktu dia ke Palembang. Kemudian juga saya masih minum madu. Madu belum bisa saya tinggalkan. Dan waktunya memang sudah agak berselang. Misalnya jarak 2 hari baru saya minum madu. Nah, jadi alhamdulillah saya sekarang sudah berangsur sehat, dan saya teringat dengan adik saya Mas Rida yang sewaktu dia datang sini, kami berbicara, bertukar pikiran, ada saya rekam. Jadi mungkin juga berguna bagi kita semua. Jadi oleh sebab itulah makanya saya masukkan ke channel pusaka ini. Sahabat pusaka yang saya hormati dan dimanapun Anda berada, saya rasa tidak akan berpanjang lebar saya menyampaikan hal ini, karena napas saya sudah sesak, darah sudah berdebar-debar. Tapi nanti kalau sudah saya istirahat sebentar, setengah jam, itu akan pulih kembali. Jadi sahabat pusaka tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas benar. Sebab agak panjang saya berbicara, tidak bisa. Darah ini berdebar-debar jantung rasanya. Jadi saya cukupkan sampai di sini saja. Mari kita simak pembicaraan saya dengan adik saya Mas Rida. Mungkin ada manfaat bagi kita bersama. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktekkan silaturahmimu ini ya Allah. Surat 47mu ini ya Allah. Praktekkan. Nah itu, kenalah paham ada surat silaturahmi kan. Tapi itu dunia kaget. Jangan silaturahmi berkunjung, tapi Qurannya tidak paham. Itu maksudnya.
Jadi kunjungannya tadi itu hampa. Nah, jadi di bawahnya ditutup dengan ayat itu demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, seperti anjing tadi, nggak mau nyukur. Maka ceritakanlah. Nah, ini ada lagi nih. Nah, makanya Ida berkewajiban menceritakan baik dengan siapa baik dengan Kak Darmi dengan siapa baik. Maka ceritakanlah kepada mereka agar mereka mengerti kisah-kisah, agar mereka tuh berpikir. Agar mereka berpikir. Jadi sampaikan kepada mereka. Mereka ini siapa? Tidak tahu. Siapa baik? Nah, tahu sekarang Kak Dami itu kan di ayat ini, selain itu itu. Nah, siapa baik? Nah, terus lagi yang tadi ayat balik, kamu telah banyak memakan nikmat aku, maka dirikanlah sholat berkorbanlah. Dan orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Macam itu baik dah mikir. Oh, benci wong dan tahu macam ini. Ya sudah, mereka itu terputus dengan rahmat Allah. Aku assalamualaikum. Itu baik. Tidak usah marah. Nah, di mana perintah tidak usah marah? Surat 33 ayat 134. Itu, tidak usah marah kata Tuhan kalau ada orang yang membenci kamu. Ada ayatnya. Nah, itulah arti tematik Quran. Nah, ngapa Kak Dami kita baca ayat ini nanti diartikan ayat ini atau ayat ini. Nah, buka surat Al-Baqarah 185. Di situ Tuhan merintahkan cak itu Al-Baqarah 185, Dami ya. Tengok di sini. Al-Baqarah 185. 185. Karena itu bayang enggak Al-Baqarah 185, 183 perintah puasa kan? 185 Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Nah, Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Ramadan diturunkannya Al-Quran untuk petunjuk hudal linnas bagi manusia. Nah, wa bayyinati minal huda, dan penjelasan petunjuk itu. Nah, jadi maksudnya Quran ini petunjuk dan penjelasan petunjuk. Nah, macam mana cara itu artinya? Quran ini petunjuk. Penjelasan petunjuk ada di dalam Quran itulah. Nah, makanya ayat ini diartikan di ayat ini. Ayat ini diartikan ayat ini. Cak itu maksudnya. Itu usah lari kemana-mana. Quran dulu baik, hadis kaget dulu nama. Kaget hadis. Kalau hadis itu kalau kita tidak paham, nengok hadis. Hadis tuh sangat menunjang kan, harus. Hadis tuh ucapan-ucapan sahabat, ucapan Nabi yang direkam oleh sahabat kan, agak di buku ke kan. Nah, jadi ini penjelasan petunjuk itu. Nah, jadi yang akan memberikan pembeda antara hak dan batil. Nah, ada. Nah, kemudian Quran ini sebagai apa Quran ini? Kenapa kita tidak usah lari ke yang lain-lain dulu? Nah, ini alasan kita tuh. Nih ya. Nah, ini Kak Damina. Maka patutkah aku mencari hakim selain Allah, padahal Dia telah menurunkan Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Nah, kan dengan terperinci Quran itu. Nak ngapo lagi kita? Kemudian di surah Hud lagi Kak Dami. Inilah suatu kitab yang di surat 1 Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci. Nah, mana tidak ngomongnya tuh? Jadi terperinci Quran itu. Tidak usah lagi. Tafsir itu kalau kita tidak paham bacanya. Seperti jangan kamu datangi hari Sabtu. Ada tuh kayak Kak Dami kalau tuh baca tuh. Kok tidak boleh kita datang hari Sabtu? Ada apa hari Sabtu nih? Nah, jengoklah tafsir. Jengok asbabun nuzul. Itu ada pertolongan kaki kita paham. Itu penjelasan-penjelasan yang cak itu. Sama cak sholatlah kamu. Nah, seperti apa sholat? Ada buku fikihnya kan gitu. Sudah disatukan fikih, ulama menyatukan Allahu Akbar seperti ini, buku sujud, nah, disatukan ada fikihnya. Nah, itu. Jadi kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, diturunkan dari Allah yang maha bijaksana. Gitu. Wow, luar biasa. Terperinci Quran ini kan. Tidak usah lagi nak lenceng-lenceng mana gitu Quran ini baik. Jangan banyak nian beli buku yang Quran menjelaskan ayat tapi sebuku macam ini. Ngeri juga macamnya sesat. Baca Quran baik.
Kalau tidak di bawah depan SMP. Contoh Kak Dami ya. Quran ini contoh bela. Iya, Jadi ini kita Bapak sudah tadi. sholat, sudah ini. Kak Dami Iya. sudah belum? Cara seorang laki-laki yang diperintahkan Allah di sini berwasiat. Dan Kak Dami berwasiat dengan anak-anak Kak Dami, dengan istri. Kak Dami usia sudah 70. Itu harus dilakukan. Ini perintah Allah. Wasiat. Nah itu, Wasiat. kita baca Quran. Wasiat apa yang harus kita diwasiatkan? Tidak bisa kita ngomong-ngomong wasiat aku lemari ini bukan cak itu. Untuk sana, bukan cak itu. Itu termasuk juga, cuma bukan itu sesungguhnya wasiat yang dimaksud. Ya itu banyak penjelasan dalam Quran ini. Nah, perintah Allah wasiat tuh Kak Dami ternyata kalau kamu sudah mendekati usia tadi berwasiat ini ayatnya berapa singkot contoh. Nah ini surah Al-Baqarah 180 diwajibkan atas kamu. Nah diwajibkan tuh mana lah, kalau diwajibkan kita bacanya penggal ayat itu. Wajib tuh kalau ditinggalkan berdosa, kalau digawikan berpahala, kan itu namanya wajib kan. Nah ini diwajibkan, kalimatnya diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu tuh kedatangan tanda-tanda maut. Nah kita belajar tanda-tanda maut itu banan tanda maut, usia lama seuzur tanda maut, banyak tanda maut, sakit-sakit tuh tanda maut kan. Tanda maut ada tuh, tanda-tanda maut beli bukunya ada tuh tanda maut dari juga pelajarnya banyak itu. Nah, jika dia tuh meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak. Untuk ibu bapak itu siapa? Bukan untuk istri dulu Kak Dami. Tapi kebanyakan orang berwasiat sekarang untuk siapa juga? Untuk istri kan? Untuk anak? Bukan. Pertama seorang ayah, seorang laki-laki, kalau masih ada ibu bapaknya berwasiat untuk ibu bapaknya. Berdosa kalau dia ke anaknya dulu. Kemudian siapa lagi Kak Dami? Karib kerabatnya secara ma'ruf. Nah, karib kerabat ini katanya termasuk istri. Karib kerabat masuk adik-beradik. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Kewajiban, kalau kita pengen dikatakan bertakwa wajib berwasiat. Akan tetapi, barang siapa yang khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka tidak ada dosa baginya. Nah, misalnya berat sebelah Kak Dami ini, berat sebelah. Oke, kita mendatangkan orang, mendamaikan harusnya. Nah, tidak kata dosa, katanya kalau lah nurut, kita damaikan, berdamai, tidak kata dosa. Berat sebelah nih, ini si Iman bela, dia bansai, kan harta nih, tentang harta ini misalnya, ada tentang harta. Nah, dia harus ini, kalau berat sebelah, ada yang tidak ikhlas kan, didamaikan, dinasehati. Nah, tidak ada dosa lagi kalau sudah dinasehati. Nah, ini lagi ya, ada lagi 240. Dan orang-orang yang akan meninggal dunia, nah kita ini nak meninggal dunia kalau di antara kamu dan meninggalkan istri, nah, hendaklah dia berwasiat untuk istrinya itu. Apa wasiatnya? Nah, ini baru tentang dunia. Wasiat tadi diberikan dia nafkah hingga setahun lamanya. Nah itu setahun lamanya. Dan dia tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, si istri tadi meninggal ini pindah sendiri, tidak ada dosa bagi kamu. Tidak dosa bagi kamu, ya. Wali atau waris dari yang meninggal tadi. Nah, membiarkan mereka tuh berbuat yang ma'ruf, tapi kan, nah, biarkanlah mereka terhadap diri mereka sendiri. Jando nih tadi ini kan. Dan Allah Maha Perkasa. Nah, jadi kalau kita lah masuk umur, berwasiat kepada istri itu jangan takut. Yang perintah berwasiat pada istri. Misalnya, contohnya lah Kak Bur, sudah ada ngomong dia, Ma, kalau ini gaji aku 3 bulan, kalau untuk makan, baru 3 bulan kan? Cukup gak itu untuk 6 bulan? Berdialog kita dengan dia. Cukup Pak, lebih aku, alhamdulillah, main kalau baca
mendekati setahun izinnya katanya. Kan setahun sini dia mau kerja harus beri nafkah kan kalau gitu. Itu setahun tuh bini tadi tidak boleh nyari-nyari makan. Harus ada nafkah. Nah, dilakukan enggak tuh banyak laki-laki? Dah. Ini dunia ini sekarang. Dia sholat, rajin sholat. Kalau cuma ini gimana? Nilai mas kan? Karena meninggal. Yang gawian dia ini betul-betul usaha kami dulu mendapatkannya. Sampai ke Jakarta sana kan ngurusnya. Iya. Sampai keluar penempatan dalam kota ni lah. Sudah itu dimintakan di sekolah di Muhammadiyah yang situlah juga sebagai guru bantuan untuk sekolah. Itu termasuk yang ditinggalkan enggak ada. Dia nerima terus sampai sekarang. Pensiunan. Oh, pensiunan tadi. Iya. Dia nerima terus itu. Ya mau usahakannya kan tentu kadang karena lakinya orang lain orang kali mungkin enggak dapat itu kan. Iya. Nah itulah larinya ke fikih tadi Kak Ami. Itu tuh larinya itu tuh ya kepada tidak bisa itu jawabnya kan. Karena apa? Karena itu Kak Dami itu mengusahakan tuh karena nerema nak minta bekerja kan. ya. Nah, sebetulnya kewajiban istri itu bekerja itu tidak ada dalam Quran, tidak kata. Bahkan dia melahirkan bayi Kak Dami, ada ayatnya tuh. Dia tidak galak nyusui anaknya, laki-laki bapaknya tadi harus nyari orang menyusui. Ada ayatnya. Tidak boleh si ibu tadi disusahin oleh anak nak menyusui. Nah, sekarang kebalikan kan, orang banyak ngatoi kalau bininya tidak galak nyusui. Orang gaya tidak tahu diri. Ngapa nak ngatain Qurannya ada? Nah, ini tidak paham, tidak baca Quran. Itu. Dia tidak mau nyusui. Payah ke susu tidak mau jodoh. Nah, tentu ya pasen oleh misalnya kan. Nah, jadi tidak mau ada penjaga nyusu ah. Ada nyusu dah. Nah, Kak Dami wajib memberikan pesusuan lain, misalnya kan, bukan bebini lain, maksudnya disusukan orang, atau zaman sekarang beli susu, itu maksudnya tuh dibantu, tentu biaya kan. Kalau zaman Nabi dulu kan, oleh dak katik cak itu susu ini jual cak itu, nah dia dicarikan orang ibu yang melahirkan, disusukan diupah. Nah itu diupah itu. Nah seorang ayah harus memberi upah kepada yang menyusui. Tidak boleh seorang anak tadi menyusahkan. Anak yang lahir tadi tidak boleh nyusahin. Begitu sayangnya Allah ke kami seorang ibu. Ya, gitu. Bangganya nih datang Bang Acos itu. Kalau yang itu sudah dilalui itu kan. Ya lalui ya. Ya. Itu keperi kewajibannya lanang tadi maksudnya tuh. Yang Kak Dami omong ke tadi ini, sebenarnya kewajiban nerima kerja dulu, kakek uang juga pasti nanya. Siapa yang mau bekerja itu? Bapak mengusahakan istri bapak bekerja, siapa yang mau bekerja? Ya, siapa yang nak bekerja? Apakah bapak nyuruh istri bekerja? Tidak. Berdosa Kak Dami? Tidak. Nah kalau tidak, bapak memberi izin kepada istri, Ya. berarti kan Ya. dengan jalan membantu jalannya. Itu izin kalau tidak Kak Dami. Ya. Izin cuma itu, izin. Kak Dami memberi izin. Ya kalau izin ini kan sekedar ya lah Bukan. Tidak, izin Ini itu dalam isinya. Mengikhtiarkan sekali. Iya, semua. Meluruskan Iya. segala gawi itu. Iya. Pacak tembus. Iya. Nah, Tapi dia yang bekerja kan? ya. Bukan hasil dia itu tetap. Bukan hasil Kak Darmi. Ida itu sudah kami ngaji tuh, bukan hasil Kak Darmi itu sebenarnya. Cuman Kak Darmi dia tidak begawi, dia bekerja tadi tidak berdosa karena Kak Dami sudah mengusahakan Ya. sepenuh hati, mengikhlaskan dia begawe, ngajar. Kak Dami carikan jalannya, Kak Dami usahakan SK-nya, Kak Dami ini nagawinya, Kak Dami tunjukkan modalnya. Jadi baca itu tuh. Tapi dia bekerja kan? Itu hasil keringat dia. Kak Dami cuma mengizinkan dengan memberi modal istilahnya. Bukan hasil Kak Dami itu. Hasil dia dewe. Sudah kami kaji tuh. Sama cak memberikan modal tokoh. Nah, si Ayu sekarang namanya. Tapi Ayu bukan Haris yang nunjuk tokoh tuh, Ida. Lain lagi tuh. Haris yang macam-macam dia ngomong dia nunjuk Ayu. Cuman dia mengizinkan Ayu tuh melok berjualan. Itu. Seharusnya Haris bae yang berjualan tuh. Ayu di rumah bae nyusui anak, merisi anak. Jadi itu. Dak kate betina begawe sini, dak kate lanang yang suruh begawe. Itulah makanya rijalun qaulamu 'alan nisa. Makanya lanang tuh pemimpin bagi kaum wanita. Itu maksudnya.
Karena dia diangkat derajatnya setingkat daripada wanita. Macam itu. Kalau dia pahami mak itu. Oh berarti, jadi makanya dia nggak mau kabur. Papa, ikhlasinannya aku pegawai dia. Tapi Ida juga kalau memberikan harta Ida kepada keluarga, Nirema, itu bentuk sedekah dia. Kami banyak sedekah kami. Nirema banyak sedekahnya. Dia bersedekah terus enggak ada micap hari di rumah ini. Baik dengan anak, dengan ini. Karena dia yang hasil kerja dia itu. Yang kami usahakan tuh itu atas nama izin, boleh. Nirema tuh tidak berdosa. Dia- Izinnya luar Dia biasa, kata hebat. sedekah ke suami dia kata ya. Itu sedekah namanya gawe dia tuh kalau dia beli ke kakak kami baju siko, Iya, kalau dia dia kata. duit dia beli ke lauk. Itu dia kata itu. Ya sudah, tidak apa-apa, tidak. Iya, iya. Sedekah itu kan Kak Dami ya dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak Tidak apa-apa, berdosa, tapi ya. sewaktu-waktu wajib Kak Dami. Kami kemarin ngaji itu tuh. Sewaktu-waktu wajib infak dan sedekah, yang wajib ini kan zakat, ya. Nah, infak dan sedekah ini sewaktu-waktu bisa wajib. Nah, contoh cak mana? Nah, Kak Dami kan punya usaha nih. Kak Dami tidak bisa kan? Tidak bisa mendapatkan penghasilan lagi dari sini. Lah sakit ya, lah sakit ya. Nah, terus Nirema banyak ada penghasilan dia yang nih. Diberikannya Kak Dami. Diberikannya ini. Kak Dami dalam nutup nih misalnya. Dia gaji dia be lagi. Kalau dia ikhlas, dia dapat pahala. Beda. Dapat pahala dia. Kalau dia ikhlas tapi kalau dia merotok, berarti enggak ada mele kalau aja surang macam kawan nak dia teh tu. Oh nak dok kalau aja. Tak bisa lah dia diaroan nunggu toko. Tidak cak nengok. Nih nak dapat pahala dak, kan? Jangan dia omong ke kalau Uni nunggu situ, Uni beli makan, Uni beli ini. Uni yang dapat pahala. Kewajiban awak nak ada dok. Tapi kewajiban awak tuh ya itu pahala wak. 700 kali lipat nih. Sedekah Wak. Enggak usah sedekah kita itu. Ya ampun luar biasa. Tapi jangan dibangkelkan. Ada di sini. Kalau disebut-sebut hilang Hilang sekali. balonnya. Ada di Quran. Jadi Kak Dami juga berusaha minta ke Tuhan kalau dapet ya tidak usah dibantu deh. Iya. Kan. Nah, itu makanya Kak Dami berusaha makakai atau masuk orang percayaan kan. Baca diajak gawe sama-sama. Kalau lah berdua kau sinergi, alhamdulillah lah lepeh kan. Lah kamu kat dewek, kini kau lah. Dan ikut pun sama je sinergi nak kata mau je aja nak. Iya. Inilah yang mantapnya. Dan amu nurui lah semayang kayak gini ya. Siapa tuh? Itu. Neji. Kok. Ini je tak Yang mana. kadang kok. Ya. Suruh sholat. Iya. Itu pahala kita tuh kalau dia galak sholat. Tidak Siang. usah lah dia nak paham dulu. Galak beda dulu lah pahala. Siang suruh balik. Nah, cuman balik itu salat. Jangan untuk ngobrol kau di rumah. Ngobrol mana di sini weh. Kalau salat kan. Nah ini nak kami yang nyebut-nyebut tadi. Yang pertama orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian dia tidak mengiringinya dengan menyebut-nyebut, tidak diiringi kan pemberiannya tadi, dan tidak menyakiti perasaan si penerima. Nah, tidak menyakiti, nah maka dia akan memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada khawatir. Nah dia pun tidak bersedih hati. Kayak ini nih kita akan mendapatkan tidak khawatir. Yang ayat berikutnya, kalau dia janganlah kamu menghilangkan pahala sedekah kamu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan yang penerima itu. Ya kan? Nah, seperti orang yang menafkahkan hartanya itu riak namanya. Dan dia maka perumpamaan orang itu seperti batu licin ditimpa hujan. Batu licin ada debu nih, pucuk ini batu licin. Ditimpa hujan, habis kan hujan lebat. Lalu menjadilah dia bersih batu tadi. Tidak bertanah lagi, tidak berdebu lagi. Mereka tidak akan menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan dulu, yang mereka sedekahkan dulu habis. Nah ini tidak boleh kita sakit dak hati Kak Murin. Tidak ada dah. Pemanduang melek ini kau. Ayo melek. Tidak cek ini dah. Ini dah je. Jangan cek. Nak baca dah. Memang cek itulah no. Tambah kuat lagi dah. Astagfirullahaladzim. Kau dah malai lagi situ. Tak galak dah lagi. Dosa baik.
Cak itu maksudnya tuh. Jangan. Baru-baru ini Layanti lo curhat ke Ida. Yanti. Salah. Ini karena dengan emaknya. Dia curhat gue, curhat. Yanti. Yang Oh Yanti. anaknya. Jakarta. Kan Yanti itu sakit. Tapi perlakuan ini beda dengan Susi. Perlakuannya terhadap Yanti. Yanti itu kan sedih dia maksudnya. Iya. Ida yang Ida sabarkan siapa? Yanti yang Ida sabarkan, Bang. Yanti itu mak ini. Sampai Ida kirim buku untuk dia katanya. Dia kirim buku berlapang dada. Oh bagusnya. Ida melok seminar itu berlapang dada. Bagusnya katanya ayat itu. Allah kalau isinya dalam itu firman Allah, tapi benar-benar kita laksanakan, kita akan lapang dada, menerima kenyataan. Kalau macam mana kita nak merubah mak kita nih? Tak kan bisa kan? Kita harus nerima dengan sabar, tabah. Kirim doa yang bagus. Nah itu Yanti dah pupuk. Alhamdulillah gini, lebih sehat dia malah. Tidak, Yanti lebih sehat. Apa lagi? Lebih sehat macam mana nanti? Iya dulu tuh Yanti kalau terapinya telat dikit, mulai Yanti tuh katanya mudah dihingga penyakit. Ini Yanti lah sebulan lebih telat, malah tak apa-apa ya. Yanti mengamalkan apa? Berlapang dada. Nah, sip kan? Sip. Nah, itu. Yanti mengamalkan apa? Sangkan bisa cak itu. Berlapang dada. Baca buku tekda itu. Ah, sip. Alhamdulillah. Tuh. Kirim buku nih Yan. Bilangin dia. 2 udah kirim. Suka berlapang dada itu yang penting. Ada sih kok lagi ayat nih. Saron yang kita menjalankannya. Ini katanya, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya itu petunjuk, dia akan melapangkan dadanya di dalam Islam ini. Islam itu apa? Islam itu Quran itulah. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah sesat ya, dia akan menjadikan dadanya itu sesak, sempit, seolah-olah dia sedang mendaki ke langit. Begitu Allah menimpakan siksa kepada diri orang-orang yang tidak beriman. Sempit hatinya tuh. Menceliak kau sampai, menceliak cucu kau sampai mau tak. Tak berlapang dada melihatnya. Ada lagi di surat Al-Kahfi, surat Mudathir tuh banyak itu tentang yang mendaki lagi susah itu. Lagi sukar. Di surat Al-Balad kan ini. Dia baca surat Al-Balad tuh. Tuhan ngomong kita nih harus jalan yang mendaki, lagi susah. Tapi cak mana caranya? Kami itu ada Al-Balad tuh surat berapa ya? Kami banyak tak jari. Surat Al-Balad nih. Nah, lupa pula. Gak dicari dikit. Itu lemaknya bacanya itu. Raso kitonnya rasanya. Nah, ini Al-Balad itu surat 90 rupanya. Ini ya surat 90 ini. Nah, ini kita berpikir di sini. Tuhan kan ngomong ya. Kata Tuhan nih, kami telah menciptakan manusia itu berada dalam susah payah. Jadi memang kita ini diciptakan dalam susah payah. Jadi jangan aneh kalau kita mau susah payah. Kita diciptakan memang dalam susah payah. Nah, apakah manusia itu, ini pertanyaan lagi, apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tidak ada seorang pun yang berkuasa atas dirinya? Jangan dia nyangka kata yang berkuasa. Ya, Tuhan kan yang berkuasa atas kita. Nomor 6, dan mengatakan lagi dia ini, aku telah menghabiskan hartaku yang banyak. Nah, kita kan nggak ngomong labih haratoden. Ah, sama jalan itu banyak harta habis kok. Nah, kakaknya sakit Allah banyaknya. Nah, banyak lah itu kan. Banyak harta habis. Nah, nomor 7, apakah dia tidak menyangka hartanya banyak habis tadi?
bahwa tiada seorang pun yang melihatnya menghabiskan harta tuh. Dia ngomong-ngomong, aku nih lah banyak harta habis, aku nih lah habis. Apa dia tak tahu ada yang nyingok dia ngomong macam itu. Tuhan kan maha melihat, ihsan kan, Tuhan maha melihat. Nah, nomor 8, bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata? Nah, ini Tuhan ngomong nanya kita nih. Kita harus ngeri nih dengan membaca ayat ini. Apakah dia tidak tahu ini? Kami telah memberikan dia 2 mata, lidah, ayat berikutnya, dan 2 bibir. Ngomonglah kau, kami yang memberi kau lidah tuh, kami yang memberi kau mata tuh. Nah, apa kata Allah ayat 10-nya? Kami telah menunjukkan kepadamu tuh ada 2 jalan, tahu tak? Hidup di dunia ini ada 2 jalan, kata Tuhan. Apa jalan apa? Jalan hak dan yang batil kan Kak Ami? Kebenaran dan kefasikan kan, jalan 2 jalan kan? Nah, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tak galak kita nih nempuh lagi sukar. Kita ini diperintah Allah supaya menempuh lah yang lagi sukar itu. Apa itu? Tahukah kamu apa jalan yang mendaki lagi sukar? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan. Kemudian memberi makan pada hari kelaparan. Nah, itu mana dewek lah itu. Banyak di Google ini. Kemudian kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Kita Yuni. Jangan lepas Yuni itu. Kita tidak lepas lagi dari Yuni itu, sudah tahu daya nih. Yang ada hubungan keluarga. Nah, alhamdulillah. Dia ke Allah yang ngomong nih dulu. Anak Mimi baru-baru dulu lah masuk anak yatim di situ. Sekarang siapa? Anak Wiwin. Yang ada hubungan keluarga. Dia masukin tiap bulan dapat. Nangis dia tuh. Jangan lepas. Cuma si kok yang dah baik terus rutin. Tiap bulan. Lebaran tadi banyakan, mak wo. Kebanyakan. Bawa aja. Bang anu bawanya ini tuh. Pacak mama kau bawa nih. Anak kecil ngomong kebanyakan dia tuh. Ini nak lebaran. Nah, kemudian anak yatim yang ada hubungan kerabat. Kemudian kepada orang miskin yang sangat fakir. Nah, harus mencari gitu. Ida kesini tadi tak ada kami. Ini hari Jumat. Contoh bayar. Ida riak sama sekali. Ida tuh sambil membagikan orang-orang yang di tempat sampah itu makanan sama mobil ini. Hari Jumat ini kan. Ida bagikan tuh sana tadi. Samping di rumah ada juga yang sudah rutin. Memang disengaja sisok. Pergi dah ke sana. Pergi dah ke sini tadi dari sana Ida tuh. Dari Sukabangun sana mencari orang-orang yang lagi kelaparan, susah. Berkais-kais di tukang sampah. Terakhir tadi 5 dapat di sini, di dekat sampah Sukabangun. Di tempat sampah dia. Baju. Ada anak kecil sikok. Ada fotonya, ada foto. Itu kan. Nah, itu kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, orang miskin yang sangat fakir. Nah, kemudian saling berpesan kepada orang yang beriman. Nah, cak kita sekarang ini kita saling berpesan nih untuk sabar, untuk berpesan berkasih sayang. Kita berkasih sayang enggak rasanya Kak Dami? Sayang kan? Nah, cak itu. Memang ingatkan tuh tanda sayang lah. Iya. Nah, ditalak kepada biar kebaik itu tanda tidak sayang kan? Nah, mereka itu orang yang berpesan beriman saling mendatangi itu adalah golongan kanan. Nah, alhamdulillah Kak Dami, kita golongan kanan insya Allah. Nah, cak itu kan. Nah, dan orang-orang yang kafir itu sebelah ayat kami, kafir dengan ayat kami itu golongan kiri. Nah, cak mana yang dikatakan kafir dengan ayat kami? Nah, ini yang harus dipelajari. Kalau kita tidak secara kafah dengan ayat Quran, itu kita sudah sebagian kafir dengan ayat Allah. Kita bukan kafir Islam bukan kafir agama, kafir kepada ayat Allah. Nah, ini kan orang yang kafir kepada ayat-ayat kami. Nah, ini bukan orang yang kristenisasi situ, bukan. Dia kafir kepada ayat. Malah mana menjalankan ayat itu? Nah, itu golongan kiri. Nah, mereka akan berada di neraka yang tertutup rapat. Nah, itu surah Al-Balad tadi. Nah, ayo kan? Jadi kita nih harus menempuh jalan yang susah. Apa itu jalan yang susah? Nah, itu tadi. Jalan yang susah itu adalah menempuh jalan yang sukar itu. Tahukah kamu apa jalan yang mendaki lagi sukar? Yang pertama, melepas budak dari perbudakan. Nah, ini kita tak katik lagi sekarang, zaman sekarang kan. Nah, yang kedua, memberi makan pada hari kelaparan. Nah, itu termasuk di Kak Dami. Misalnya dia tahu Kak Dami puasa sekarang. Dia cepat-cepat lah tuh belikan segelas cendol. Kak Dami kan lagi kelaparan tuh.
Lagi jam 4:30 jalan mendekati buku. Ayo, kami buku kakek kadangnya. Ini nak kadang buku. Janganlah hari puasa bae. Kalau tahu kita dong berpuasa, cepat-cepatlah kasih. Dia hari kelaparan. Nah, hari kelaparan itu yang pertama, baik dia berduit maupun tidak. Hari kelaparan berikutnya pengertiannya ya kepada orang yang memang yang di tempat sampah tadi itu. Kelaparan itu orang itu. Susah dia sampai mungut-mungut di sampah nak dimakan. Dan jenguknya tadi apa yang dipungut, ya kan? Ini kopi-kopi orang kata kami, nangis tuh. Kopi itu kan dibuang, kopi bekas. Bembeknya tuh. Nah, nangis tak kita jenguknya. Mentau tadi aku bawa ke kopi tadi. Di rumah banyak kopi kan. Ya Allah, kopi. Sudah enggak usah, nanti ini ada kuman-kumannya. Enggak. Tapi ya juga, enggak pernah dia sakit. Tuhan memelihara dia, walaupun dia baca bismillah. Ibaratnya tuh. Nah, jadi itulah Rahman Allah, bukan Rahim, Rahman. Itu Rahman Allah kan. Nah, kemudian memberi makan pada hari kelaparan. Banyak itu pada yatim yang ada hubungan kerabat. Nah, ini anak si yatim itu sikok tuh kita dapat hubungan kerabat kita dekatnya tuh. Tidak, alhamdulillah tiap bulan dia tuh. Ya cuma dikit, 100 jadilah. Ya belum banyak, ini memang itu rutin. Kata Aisyah kan, amalan itu tidak penting banyak, tapi sekali rutin, dikit rutin. Nah, itu. Pada anak yatim yang kerabat, yang fakir miskin, dan berkasih sayang di antara kamu orang-orang yang beriman dan saling berpesan, berkasih sayang. Nah, kemudian orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah orang golongan kanan. Ida bersyukur kan bacanya Quran pecah ini nih sekarang Qurannya mudah dicari kan. Dan nak pengen ayat apa? Dapat. Di sini ada ini. Ada cara nyari. Misalnya Kak Amin nak nyari ayat apa misalnya, Ida cari contoh misalnya. Tapi tak ketik lagi sekarang ni di download. Nak nyari ayat apa Kak Amin misalnya? Satu kata be. Ayat apa misalnya? Pengen Kak Amin itu. Tentang apa? Temu gak ayatnya sini? Kita kan dah apal ayat tadi, mau juga kami tadi dah apal ayat banyak itu. Cuman kita ni terbayang-bayang, pernah bacanya, pernah dengarnya Ustaz ngomong. Nah, mbak katanya apa misalnya? Oh, aku pernah dengar Ustaz ngomong tu tentang apa misalnya? Tentang nafkah. Nah, cari nafkah sini. Ketik nafkah. Keluar ayat nafkah. Gitu nah maksudnya tu. Keluar ayat nafkah. Nafkah. Az-Zumar, coba. Az-Zumar. Itu nama surat Kak Nami. Ini maksudnya tuh Kak Nami tuh kepengen pengertian apa. Suratnya Kak Nami tak tahu, ayatnya tak tahu. Nah, Kak Nami tuh pengen apa kata-katanya. Coba sih Kak, Zumar tuh apa kata-katanya di situ? Sikok kata baik. Mendengar orang baca Al-Quran taklah kami diam. Oh, itu. Nah, kita ketik di sini Al-A'raf. Arab. Ya. Baca Quran. 204. Baca Quran tapi kan kita tak tahu ini. Taruhlah tak usah ngenang-ngenang Cica suratnya. tahu, ya. Cica tak tahu ya. Nah, kita tahu ayatnya tuh, cuma dia Cica tak tahu. Tapi aku pernah dengar kalau Al-Quran dibacakan hendaklah diam. Diam. Ya. Nah, kata-kata diam deh gitu, Mbak. Coba cari dulu, diam. Ketik diam. Ketik diam ya. Nah, banyak ayat diam. Al-Baqarah. Sampai kemana tadi? Ingat kita 7, buktikan 7 ya. 7. Surat berapa tadi itu? Apabila Al-Quran dibacakan kan? Ya. Al-A'raf. Al-A'raf ya. 200 hampir lah. Nah, tak katik kan Amin? Berarti bukan diam. Tak katik. Kalau Quran hendaklah dengarkan barangkali. Nah, diam tadi kan lawan katanya dengar kan? Ya. Sekarang ketik dengarkan. Itu itu nah maksudnya tuh nyarinya. Kalau tidak ketemu, cari lawan katanya apa mana? Dengarkan. Dengar. Nah, dengar baik. Kannya tidak usah. Kadang-kadang tak ketik kannya. Dengar ya. Nah, cari. Kita tahu pada Al-Baqarah nak buktikan be nih.
Nah, ada 204 keluar dia. Ya. Nah, berarti ada kata-kata dengar situ. Yang biru ini nah dengar. Nah, ada dengarkanlah. Nah, apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik. Dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu tuh mendapat rahmat. Nah, jadi berarti kata yang diambil tadi dengar. Kalau diam enggak katik rupanya di sini. Coba 204 dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka hendaklah diam. Enggak katik ni yang kata-kata diamnya. Nah, makanya dak metu dia tadi nih. Nah, kayak itu nah, makanya dah bersyukur yang dapat Al-Qur'an ini. Memang kata kami murotal yang kata Depi tadi itu memang benar karena kita diminta oleh Tuhan di sini banyak menggunakan telinga lebih dulu, telinga dulu. Apakah kamu tidak punya telinga? Apakah kamu tidak punya mata? Baru mata. Kenapa? Wong buta tuh kan baca ada habis Quran kan memang tidak perlu mata dia huruf dia yang timbul-timbul itu. Tidak usahlah direkam Kak Nami. Ya. Iya, tidak usahlah. Kaget bela, itu kaget. Kalau siap nian, dah. Salah ini. Tapi di awal ada judul tadi. Ini nah yang Ida ngomong tuh, yang Ida masuk YouTube itu, nah Ida buka YouTube kan. Nah ini nah Ida nah di YouTube. Nah. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih dah nih, ini Ustadz. Ini banyak nih pesertanya 60-an lebih. Hadirin Dengar awalnya baik, dah kirim ke di anu nih, kami nak dengarnya. Acara yang kedua yaitu pembahasan Ini awalnya, oke, dah Al-Quran geser ke sini. yang akan di Agak terganggu dikit memang. Suaranya Ustaz, apa kabar? Ya, Ibu Mas Rida. Nah kan, Mas Rida. Ya, alhamdulillah baik. Putus ya. Putus dikit, nggak terganggu dikit. Baik ya, sinyal mungkin dari Pak Mutamil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah dengar awalnya baik kami dia ida geser sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini seluruh Waalaikumsalam. dunia nengok nih. Wabarakatuh. Baru ya nih. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza 2 minggu yang lalu. linahtadiya laulana anna hadana Orang Padang nih ustaznya nih. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Direkam. Pertama-tama mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak ada henti-hentinya, yang tak pernah putus-putusnya melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semuanya sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang berkah ini. Nikmat kita diberikan oleh Allah, nikmat Islam. Ini nah Quran yang ida bahas tuh. Agama yang diridhoi oleh Allah Surat adalah 2 agama Islam. 239. Diberikan oleh Allah nikmat iman sehingga kita gampang untuk membahas kalimat-kalimat Allah untuk beramal soleh. Kita mudah. Dan kita diberikan nikmat panjang umur sehingga kita masih sempat hidup di muka bumi ini, yang artinya Allah Ida disuruhnya ngajak kawan. untuk bertaubat sebanyak Yang ida ngomong Kak Dami dulu nah. Allah berikan kita kesehatan badan sehingga kita punya kekuatan Ida untuk masuk ke dalam melaksanakan dari semua bulan perintah Desember. Allah.
Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi yang Nah, ini dia. berbahagia ini disebut sangat cerah sekali hari, sejuk dan begitu nyaman sekali. Dan pagi ini kita bahas surat Al-Baqarah ayat 239. Yang saya pada saat ini didampingi oleh Bu Mas Rida. Assalamualaikum Bu Mas Rida. Waalaikumsalam Ustaz. Siap ya, mantap ini. Mantap ya. Bu PMI ya. Ya, dukungan PMI. Menghubungi Bu Gesti Pak Ustadz. Iya, Bu Gesti, Ya, bukan. ya. Yang kedua kelas. Oke, pokoknya nanti kita gantian ya, siapapun yang bisa tampil aja. Jangan takut salah. Jadi penting jangan takut salah pakai ilmu Bu Ella. Berani salah ya. Nggak ada yang akan membantu nanti. Kita namanya latihan pasti mulai dari salah. Baik Bu, Mas Rida silakan diuraikan secara gramatikal ayat ke Al-Baqarah ayat 129. Kak Sob dia dah kirim nih, ketik komentar Kak Sob. Nggak tahu ngapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ilmi. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Kesempatan yang diberikan pada saya pada pagi hari ini, saya akan mencoba menguraikan gramatikal surat Al-Baqarah ayat 239. Tapi salah baca awalnya dah. Doanya mudah-mudahan ini saya uraikan semampu saya Ustaz. Ini saya bacakan dulu Ustaz ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak dibacakan juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu tidak baca-baca nah tidak dibaca. Wallazi Tapi salah dah dah. In khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Sadaqallahu. Ini ya uraian ini mengartikan dewek tanpa terjemahan. Fa in khiftum itu saya bagi 3 penggalan. Fa itu huruf artinya maka, in itu huruf jika, khiftum nah itu KKL, pelakunya antum. Itu akar katanya itu ada huruf sia ya, ada kata menjadi khawafa menjadi khofa. Itu polanya fa'ala biasa. Nah, itu Artinya kalian takut. arti itu di kamus Kak Dami Karena nyingok. dia KKL, Kami megang jadi kamus kalian takut. wo dari Mahmud Yunus, Kemudian Munawir sih kok. rijalan, fa itu huruf artinya kata. Rijalan itu kata benda, itu ada tanwin, itu tandanya kata Nah, benda. ada tanwin kata Itu benda. akar katanya rojala, itu Nyok artinya kamus. berjalan kaki. Ada di halaman 134 Nah, berjalan itu halaman 134 itu kamus tuh. Au rukbanan. Au itu huruf, rukbana itu kata benda. Au atau ya, au artinya atau. Rukbana itu kata benda. Akar ditandai juga tanwin. Ketik komentar Kak Sob. Nggak tahu ngapa. Akar katanya rokibah. Itu artinya mengendarai. Baca dah Kak Sob cak ini. Kemudian faiza. Tahu Faiza ya. itu saya tinggal dua juga. Fa itu huruf maka. Iza itu apabila. Nah, Itu ada di kamus artinya apabila huruf. Kemudian amintum. Amintum itu KKL. KKL tum ya. Ininya apa namanya? gundul, Quran gundul. Pelakunya. Nah, itu. dibantu dikit. Akar katanya aminah. Itu kalian telah Oke. aman. Ya KKL lah. Polanya fa'ala biasa. Tidak geser dikit cak itulah Dia tuh. telah mengajarkan. Polanya Polanya fa'ala ini. Fa'ala. Dia telah mengajarkan. Dia di sini Allah ya. Itu kan kata ganti kalian. Polanya fa'ala biasa. artinya tidak semua. Kalau Bapak Ibu bertanya apakah semua begini? Enggak.
tapi tidak akan ada pula hati-hati galonnya. kasih berjalan kaki. Nah, ini arti. Maka jika kalian Ini arti takut, keseluruhan. maka berjalan kaki atau mengendarai kendaraan atau berkendaraan. Maka apabila kalian telah aman, maka ingatlah kalian akan Allah. Gitu. Ingatlah kalian akan Allah seperti apa yang Dia telah mengajarkan kalian, apa-apa yang tidak kalian ketahui. Mantap nih, Ibu Nin. Ketawa usahanya mantap, menggigil dah tuh katanya. Kasih Ustaz. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, diuraikannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Diurainya ya, ada komentar Ustaz lagi di terakhir. Maskurullah, maka ingatlah Allah. 4 poin, pakai amintum. Pak, amintum bentuknya KKL, karena ada tum. Ini perlu latihan benar. Iya. Ada nanya Ida ya. Tahu kata, maka kita tidak bisa memutuskan apa ini. Terutama nanti orang usia, yang usia juga sudah punya kayak khiftum. Baru dia kan 3 huruf. Kif huruf 2 huruf. Khafa, apa satu lagi nih? Pasti ada huruf yang hilang satu. Yang hilang satu yang kita cari nanti. Iya. Itulah pakai kaidah Syiah. Kaidah Syiah membantu kita untuk mencari akar kata. Kalau misalnya satu, ada lagi huruf Syiahnya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menemukan akar kata. Kenapa? Kemudahan Al-Quran itu ada di akar kata. Bagi bapak-bapak ibu akar kata harus selalu 3. Baru, kelas baru. Nah, Kelas baru ada katanya. Jika kurang dari 3 huruf, dia tinggal cari satu lagi. Itu namanya huruf Syiah. Semi, irregular, alasani. Alhamdulillah, Mas Rida udah mantap. Nah, komentar ada lagi yang saya tambahkan. Nah, ketik lagi ya ditambah kenyanian kan. Bu Mas Rida, gimana rasanya Bu Mas Rida kalau sudah selesai menerangkan ini? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah luar biasa. Karena ini ya memang perlu latihan ini. Perlu latihan benar. Iya. Sebelum akhir-akhir ini saya pergi 10 hari. Itu ada juga yang saya tuh rasanya mau nangis tuh kemarin itu Ustaz. Mau nangis. Sama seperti Ustaz bilang khiftum itu saya tuh sudah tahu itu khofa, saya lihat di kamus. Tapi kenapa dia tidak khoyafa ya? Kenapa khofa begitu? Khofa ya. Tapi saya meyakini saja sendiri. Ternyata ya dibantulah Ibu nanti juga bilang itu ada di kaidah nomor 4. Oh iya. Iya, saya bilang memang kalau kaidah nomor 4 itu kita baca apabila KKL-nya itu di apa namanya kita hilangkan huruf KKL-nya itu tinggal 2 huruf, makanya ditambahkan di tengah. Tapi saya bingungnya kenapa bukan iya gitu nah. Ya, itu saya bilang tadi kan. Ya. Bahwa setiap kaidah itu setiap kaidah itu pasti ada pengecualian. Ini termasuk yang pengecualian. Karena membahas Quran sampai ke tadi ayat sampai 70 orang bisa kita berikan sopan kedua orang tua kita. Nah, itu Ida sangka nak ngaji ni Kak Ida baca bawa Kak Dami kan tu. Doakan. Orang yang sibuk dengan Quran 70 belum saya dah bawa. Kalau Ida terus belajar Quran. Begitu bangun tidur, hafal Quran lagi. Itu yang kata Hafiz tu. Hafiz tu bukan hanya hafal. Ustaz Adi Hidayat pun ngomong macam itu. Apalagi Bapak Ibu yang pagi dapat giliran mungkin habis sholat pun langsung buka Al-Quran dan lupa berdoa. 70 orang. Itu yang sedarah itu. Berikan kepada orang-orang yang berdoa. Termasuk suami Orang bisa. yang rajin berdoa Allah kabulkan. Orang yang rajin duha, dia berdoa Allah kabulkan. Ya. Orang yang rajin menyayangi yatim piatu, dia berdoa Allah kabulkan. Tetapi orang yang sibuk dengan kata, yang sibuk dengan pola, yang sibuk membuka kamus, mencari untuk memahami Al-Quran, sehingga dia lupa berdoa, kata Allah, orang ini akan kuberikan lebih dari yang lain. Itulah keutamaan Quran. Ada Dan hadisnya. yang paling terasa sekali Pak, man arada yataqallama ma'allahi falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin ngobrol sama Allah, kata Allah, barang siapa yang ingin ngobrol sama aku, baca Quran. Tentu pahami Quran itu. Terasa kita ngobrol sama Allah nanti. Kalau kita baca Quran nggak bisa paham, ya tentu nggak terasa ngobrolnya. Kapan terasa ngobrol sama Allah? Apabila kita memahami apa yang kita baca. Ya, karena Allah katakan allamakum malam takunu ta'lamun. Jadi kita paham. Oh, Allah ngajarkan kepada kita apa
apa yang kita tidak Habisnya tahu. dikit Jadi lagi, sekarang habis. apa yang kita tahu adalah Allah yang ngajarkan. Tahu KKR, Allah yang ngajarkan. Saya hanya nyampaikan aja. Allah yang ngajarkan semua apa yang ada pada kita sekarang. Ilmu apapun yang ada pada kita, allamakum ma lam takunu ta'lamun. Apapun yang kita pahami sekarang, ilmu apapun yang kita ada, maka itu adalah Allah yang ngajarkan kepada kita semua. Alamat usana malam. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Lagi kalau ada yang salah ya kita akan sama belajar. Mungkin kita mohon bukakan untuk maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada MC saya kembalikan kepada Pak Mutamir. Silakan Pak Mutamir. Baik, Ustaz Rizal dan Ibu Mas Ridan, terima kasih sudah menyampaikan gramatikal Al-Qur'annya. Mudah-mudahan mendapat kelancaran semuanya. Amin Allahumma amin. Amin ya, bis. Nah ini yang Ida baru sekali tampil cak ini. Kami giliran lagi nih, giliran lagi. Tapi udah pernah berhenti belajar. Karena Quran itu kan 6.000 ayat itu. Ini baru sikok dapat nih. Tapi lah banyak Ida dapat lah buku besar tuh nah. Nah Ida beli di sini kan peruncing hal macam tuh untuk itu tuh. Karena diruncing terus pensil terus pendek pula. Bagus memang peruncing itu dah beli. Bagus memang. Peruncing yang lain-lain tak bagus. Nah, Ida kirim ke Kak Sob ini maksudnya tuh supaya penilaian. Ida ketik berita. Bukannya ngirim tuh. Nah ke Kak Darmi beda Ida kirim masih itu pasti Kak Darmi ngomong bagus. Nah ke Kak Sob belum tentu masih itu makanya ke Kak Sob dulu Ida kirim ke Saripah dan belum ada Ida ngirim. Tak paham tak Ida itu masih itu kan. Nah itu nah. Tapi Kak Sob nah udah ketik komentar apa nak digari Kak Sob nih. Kak Sob kan nonton belum yang dia tuh. Kan Kasab didatangi juga kita ngomong itu ya tidak kasih tanggapan. So Kasab ini hatinya itu kurang bagus. Maksud Ida tuh tanyoi Ida nih nah. Ya itu ndak galak dia. Apa nih itu kan? Ya, Lagi sesat Ida nih kan. itu ndak galak dia tuh. Nah ya itu yang rantu Ida. Sasik lah itu Nah bisa. enggak boleh main Itu Ida. paham Kasab. Iya. Nah, saya lah Ida tuh. Ya, makanya lah. Kalau memang mulai melaksanakan Quran ke secara kapah atau Iya. kan tentu Tanyoi dulu di masa jobrado Ya, kalau orang nan salah tentu disapu. Disapo. Ah, Nah yo, itu betul. tanyoi dah nih apa ko pada jako ko. Iya. Dia kasub dah ngerti kan? Dah jelasin. Ya. Di lain itu yang yang ndak menjalani dalam itu kalau bisa awak ke usah melebihi dia. Nah, itu. Ya, itu kesimpulannya di dia. Ida lah di itu yang terbayang di Ida tuh. Jangan-jangan Kak Sob ini lagi takut Ida pacak ngerti ke kalau. Dia pacak kayak gitu Kak Dami. Ida ini tinggal paling 2 bulan lagi. Insya Allah. Kan Quran tuh sama baik, no? Sama baca huruf abjad ya. Yang penting tahu dari alif sampai iya kan. Nah itulah yang dipakai kalau ke dalam Quran itu kan. Cuman ngapo muncul ini, ngapo muncul kalimat ini. Nah itu yang dipelajari. Gramatikal, grammar maksudnya itu kan. Tapi Al-Quran bukan bahasa Arab grammar Al-Quran. Al-Quran beda dengan bahasa Arab ada nih. Bahasa Arab itu banyak yang ini yang dimodifikasi bahasa Arab bukan bahasa Al-Quran. Al-Quran tidak pacak, berubah-ubah. Nah, jadi makanya kami ini belajar bahasa Quran bukan bahasa Arabnya ya memang Arab tapi Al-Quran. Al-Quran yang ngomong macam ini kami tidak bisa mengubah. Gitu. Nah harus belajar Ben. Itu yang Kasab tuh. Cuman dua yang ngirim uang ini Ida itu warni sisa ngapa Ida kirim ini dia Ida ajak masuk sini di tengah jalan tidak mampu otaknya katanya. Nah sekarang dia masuk kelas baru lagi Ida dorong terus kan karena dia masih muda dan sedangkan belajar Quran ini tidak katik batasan umur. Allah Dewi ngomong dalam Quran itu tidak katik batasan umurnya.
Justru kalau kita galak belajar Quran, kita tidak pikun kagetnya justrunya itu. Malahan otak kita tuh. Jadi cuman warni yang dilanjut tuh maksudnya tuh untuk penyemangat ke warni tuh. Kalau kayak bisa cak ini nah warni. Nah itu kan. Karena dia lah belajar dari awal. Lah dah beli ke fotokopi kan selalu main lah antar ke rumahnya. Dia biasa salut. Kemarin tak ngerti pelaku 14. Lah dah ke rumahnya dia ada datangi. Coba mana enggak tak ngerti. Nah, baca itu niat tanpa bayaran katanya. Guru datang tanpa bayaran. Nah, diajarin, nah ini kan pelaku, ini diajarin nih kan, nah ngerti dia sama sis itu. Tapi pas masuk ke huruf selanjutnya, nggak paham lagi pula. Maksudnya tuh jangan berhenti, tanya bae mana nggak paham. Sayang berhenti, karena kamus lah beli. Dia ngerewang yang beli kamus itu. Nah, kamus tempolan nggak ada minyak, ini kamus. Udah pernah pegang kamus, kalau Buya tahu lah Ida sampai nangis. Buya, saya lihat lah Ida mali kamus kok Buya, kamus bahasa Arab. Buya, nih dah panggil Buya. Buya galak ya Buya, nih jangan lihat lah Buya. Nah, itu dah ngomong Buya. Nah, bisa tak Kak Dami? Tuhan, Buya tuh merasakan tak kira-kira kata Kak Dami? Merasakan. Nah, di mana tahunya kita merasakan? Di Quran ada ayatnya bahwa Buya tuh tahu. Ya. Tapi samar-samar. Nah, itu di surat Maryam. Aduh, rupanya ini kan. Nah, Ida tahu dari Agus Mustafa kan Quran surat Maryam. Tapi Quran tidak dibahas selama ini, tidak tahu. Kita mendoakan iya. baik, mendoakan rangkai itu baik. Iya. Sampai ke dalam. Iya. Banyak kelonggaran di laut Kubua itu. Ini nah ayatnya nah. Kami nak jelasin sudah ini dah balik kat dalam ya. Nah, ini ayatnya kat dalam ya. Surat Maryam ya. Kata Allah ini, dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Kan sebelum kita ni lah banyak umat yang binasa, termasuk Buya juga yang binasakan. Nah, adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ada tak kamu melihat seorang dari mereka? Terbayang tak orang yang sudah binasa tu, yang sudah pergi menghadap Allah sekarang oleh kita maksudnya kan? Dari mereka. Atau kamu dengar tak suara mereka itu samar-samar, kata Allah. Ini Kak Darmin hubungannya dengan energi Kak Darmin. Orang yang mati itu Kak Darmin banyak ayat mengatakan dia tu tidak mati. Dia tu tidak mati di sisi Allah. Ada banyak ayat mengatakan macam itu. Ya, rohnya yang ada mati. Iya. Jasadnya mati. Nah, jiwanya tidak mati. Tidak mati. Dia lain alam dengan kita. Iya. Nah, makanya pada waktu kita berdoa, dia tuh bingung. Siapa ini? Oh, anakku. Ini anakmu sedang berdoa. Ini anakmu sedang mengaji. Nah, makanya dah waktu dia belajar, Buya, dia beli kamus. Kamu bahasa Arab, Buya. Nah, itu agar Buya tuh senyum. Umi tuh senyum. Dalam hati dah, ngapalah Buya lah tak ketik lagi baru aku nak belajar cak ini. Kadang-kadang tuh lucu dewek dah tuh. Nangis dewek, ngomong dewek sama Allah. Kadang macam itu juga. Ya, kadang kan galak cak itu juga. Sesali. Sesali diri dewek. Iya. Balas masuk lo ide no. Nah. Lo pengenawa. Iya. Terus lagi, malah kebangganya Buya coba. Ida tak pernah tak ngetes bacaan Ida ke Buya tu dulu tu. Bacaan Mitado Ida tes ke. Bacaan Ida dewek seolah kita ni sombong nanjaknya tu kan tak pernah ngomong dengan Buya. Padahal beliau Buya acak memancing awak tu. Iya. Mengeluarkan pendapat. Ada Di mana misalnya di dalam ilau kumpulan awak ngecek itu memancing awak tu supaya awak mengecek berdialog dengan ilau. Iya. Cuma awak kata tu tidak paham tu. Paham. Hilang weh. Balah kalau Buya kini Ida beli Quran ini. Buya, Ida balik kamu. Buya, rupanya Quran tu akar kata tu 3 Buya. Wah, keluarga semua yang mendadak ngomong macam itu terus. Nah, itu yang dapat. Nah, ada Buya, tapi biarlah. Mudah-mudahan Buya senyum di situ mendapatkan. Itu Nah, Ida berusaha taat pada yang pertama. Karena walaupun Ida ngaji dicak itu ni yang ngaji, tapi kayak laki Ida tak taat, masih Ida tak bisa diterima oleh Allah. Nah itu, ketaatan kepada laki itu harus nomor 1 dulu. Itu.
Nah, cak ini Ida, pikiran Ida. Letakkan Ida tuh balik. Letakkan balik. Letakkan Kak Burget nanya macam-macam kan? Nah, itu. Nah, tapi Ida bisa doge. Oh, Kak Dami rupanya kurang sehat. Dia lah 2-3 hari ini. Nah, itulah aku tergerak ke sana tuh. Nah, itu apa Kak Dami tadi? Itu melanggar dengan sama-sama. Karena kan enggak pun Ida. Tapi kita tuh tersambung energi gitu tuh. Tersambung deh. Itu getaran itu yang tersambung. Berarti iman kita tuh sama katanya. Nah, itu. Iman seseorang kalau dia sama, dia akan tersambung. Walaupun dia lah mati. Gitu. Dia masih hidup sih kok. Nah, kalau iman lah. Itu kita dikumpulkan bersama. Gitu. Nih balik dah lagi nih. Malam hari nak jam 6.